Damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Trivena Immanuela Korwa, Prodipak 2001. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara dan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita mendalami salah satu kitab di Perjanjian Lama. Untuk itu, kita akan masuk ke dalam pendahulu. Baik, kita akan sama-sama mendalami kitab Yesaya. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri. Kitab Yesaya adalah kumpulan nubuatan atau pesan dari Nabi Yesaya. Arti dari Nabi Yesaya sendiri artinya berasal dari kata Ibrani, yaitu Yashu dan Yahu. Artinya Allah akan menyelamatkan. Kemungkinan kitab Yesaya ini ditulis di Yerusalem antara 745 sampai 680 sebelum Masehi. Kita akan sama-sama nih mendalami latar belakang Nabi Yesaya. Dia adalah seorang pelajar dari ahli politik yang tinggal di Yerusalem, ibu kota Yehuda. Yesaya membawa pesan dari Tuhan bagi seluruh bangsa Israel, tetapi pelayanannya terutama ditunjukkan kepada Yehuda. Nabi Hosea dan Mika juga bernubuatan tentang firman Tuhan. Kisah tradisional mengatakan bahwa Yesaya mati digergaji selama masa pemerintahan Manasye yang jahat. Kitab Yesaya dimulai dari bagian nubuatan Perjanjian Lama. Baik, kita akan masuk sama-sama ke dalam isi kitab Yesaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Yesaya ini berasal dari keluarga bangsa di Yerusalem. Ia lahir pada tahun 750 sebelum Masehi. Ia menjadi salah satu perhatian di kalangan Raja Yehuda. Nah, Nabi Yesaya ini dipanggil menjadi nabi pada tahun 780 sebelum Masehi dalam usia kurang lebih 25 tahun. Pada saat itu Yehuda secara rohani miskin. Mengapa? Karena Israel bahwa lebih parah dari setelah Yesaya bernubuatan tentang kehancuran di Israel oleh Asyur. Nah, pesan dari Nabi Yesaya sendiri kepada Yehuda dan bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda bahwa hukuman Allah akan turun untuk mereka jika mereka tidak berbalik kepada Allah dan kepada jalur yang benar, tetapi mereka tetap stay dalam jalur yang salah. Nah, seorang hamba yang menderita akan lahir sebagai anak Allah dari seorang perawan untuk menjadi sang Mesias. Mesias ya. Baik, membawa keselamatan bagi dunia dan memelihara Yerusalem akan terjadi. Berkat melimpah dari Sion yang akan bernubuatan yang baru. Nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus sejalan dengan kaca kristal, di mana menurut penelitian kemungkinan lebih terperinci daripada kitab-kitab dalam Perjanjian Lama yang lainnya. Nah, Yesaya ini berkhotbah pada saat bangsa Yehuda itu sangat rapuh, di mana mereka menolak untuk setia kepada Tuhan dan mereka mencampurkan kebudayaan mereka dengan kebudayaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka di ujung tanduk yang akan dibuang ke Babel dan benar-benar kehilangan kuasa untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Nah, kitab Yesaya ini memiliki 3 bagian penting dalam kitab Yesaya. Baik, saya akan menjelaskan salah satu dari 1 sampai 3 kitab yang terpenting dalam kitab Yesaya. Nah, Proto Yesaya merupakan kitab dari pasal 1 sampai 39 berasal dari zaman ketika Yehuda kerajaan selatan ketika mereka terancam oleh Asyur, negara tetangga mereka yang sangat kuat. Nah, Yesaya ini menyadari bahwa sesungguhnya mereka mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa yang dibuat oleh bangsa itu sendiri, yaitu Yehuda, karena mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan mereka. Untuk itu, Nabi Yesaya mendorong agar rakyat serta para pemimpin dari Yehuda ini untuk mereka hidup dan tekun kepada Tuhan dan berlaku adil. Dia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, Yesaya juga dia meramalkan dan memperdamaikan dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Nah, 2 yaitu Deutora Yesaya. Nah, Yesaya ini dari pasal 40 sampai 55 ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi, di mana orang ini hidupnya dalam pembuangan ke Babel. Mereka akan dalam keadaan kehancuran dan tanpa harapan. Nah, Yesaya ini memberitakan salah satunya yakni bahwa tak lama lagi Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulaikan kehidupan baru. Nah, tema bagian ini ialah bahwa Tuhan yang akan menguasai dan yang akan mensejahterakan, dan ia akan merencanakan dan mengutuskan umat ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Nah, ayat-ayat tentang hamba salah satu bagian paling terkenal dari Perjanjian Lama. Nah, Trito Yesaya. Kita akan masuk ke dalam
bagian ketiga, yaitu cerita Yesaya dalam 56 sampai 66 bagian besar ditunjukkan kepada bangsa yang sudah kembali dari Yerusalem. Mereka perlu meyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Perhatian khusus akan diberikan cara hidup yang benar dan keadilan juga akan diberikan Tuhan juga kepada cara mereka merayakan hari Sabat, mempersembahkan kurban dan doa. Ayat-ayat penting ialah 61 sampai 1 sampai 2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika ia memulaikan tugasnya di dunia. Nah, bagian ini yaitu kunci dari kata kunci ini, yaitu penghukuman dan hukuman keselamatan dan menekankan kepada pertobatan dan penyembahan kepada Allah. Nah, kita akan masuk ke dalam tema Yesaya sendiri, yaitu Allah akan datang menghibur dan membebaskan serta menyelamatkan kita yang kekal. Allah akan mengampuni dan dari segala dosa yang kita perbuat apabila kita dapat berpaling kepadanya. Nah, kita akan sama-sama mendalami salah satu tujuan dari kitab Yesaya. Apa sih tujuan dari kitab Yesaya? Nah, sang nabi pertama-tama menghadapi bangsa sendiri dan bangsa lain yang sejaman dengan firman Tuhan mengenai dosa mereka dan hukuman Allah yang akan datang. Nah, Nabi Yesaya sendiri dia mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Tuhan. Yesaya 1 ayat 1 sampai 39 lalu mengatakan berbagai penglihatan yang mengandung wahyu dan roh nubuatan. Yesaya bernubuatan tentang pengharapan bagi angkatan masa depan dan orang Yahudi yang telah dibuang. Mereka yang kembali dari pembuangannya akan ditebus dengan Allah yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan untuk Yahudi. Nah, itu adalah perintah dari Allah, dan akhirnya Yesaya bernubuat lagi bahwa Allah akan mengirim Mesias dari keturunan Daud untuk menyelamatkan dan mengakhiri akan meliputi semua bangsa di bumi ini, sehingga memberikan pengharapan bagi umat Allah di bawah perjanjian yang lama ya dan yang baru. Nah, bagian pertama dari kitab Yesaya kita akan sama-sama mempelajari bagian pertama dari kitab Yesaya. Nah, bagian pertama ini menjadi dua bagian, yaitu 39 pasal pertama tentang penghakiman, dan pasal ini mengacu pada kejadian yang terjadi pada masa Yesaya dan kejadian yang hingga saat ini yang belum terjadi. Anda akan menemukan kebenaran bahwa seperti yang hampir di seluruh nubuatan dalam Alkitab, hal ini merupakan kebenaran bagi mereka di waktu yang ditepati. Tetapi nubuatan juga mencerminkan kejadian yang lebih besar di masa yang akan datang. Tuhan secara resmi berbicara melalui Yesaya dengan belas kasihan dan nada suara yang tipe keras dan terus terang karena Ia mengasihimu. Keras dan terus terang karena Ia mengasihimu. Bagian kedua dari kitab Yesaya dalam 7 pasal berikutnya dalam 40 sampai 66 sering disebutkan sebagai kitab penghibur. Mengapa? Karena pasal tersebut menjelaskan kemunculan Yesus di perjanjian baru, di mana Yesaya 53 adalah salah satu pasal yang terkenal dan nubuatan yang paling jelas menggambarkan tentang kelahiran, kehidupan, serta kematian Yesus, di mana Dia dianiaya tetapi Dia membiarkan diri untuk ditindas, tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian, seperti induk domba yang keluh dikedepankan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah menahan dan menghukuman atas yang telah diberikan oleh manusia kepadanya, tentang nasib siapakah yang akan memikirkannya. Untuk itu Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena itu Dia memberontak kepada umatnya. Ia kena tulah orang yang menempatkan kuburannya dan antara orang-orang fasik serta orang-orang dalam kematian. Dia di antara orang-orang penjahat, sekalipun Ia tidak bernubuatan tentang kekerasan, tipu Dia tidak ada dalam mulutnya. Nah, dalam Yesaya 53 ayat 7 sampai 9, tidak seorang pun yang akan lebih tahu banyak daripada Yesaya tentang Kristus yang akan datang ke dunia. Nah, Yesaya juga mengenal sangkal penderitaan sehingga kita perlu menderita. Artinya Tuhan menderita untuk kita. Nah, kita akan masuk ke dalam tema-tema dalam kitab Yesaya.
Nah, yang pertama tentang pertobatan. Pertobatan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah, berhenti berbuat jahat dan mempelajari perbuatan baik adalah usaha keadilan dan kejujuran serta belahan anak-anak yatim yang memperjuangkan perkaranya. Artinya Allah berfirman kepada kita agar dosamu itu akan berwarna merah seperti kain sumbat dan akan putih seperti bulu domba. Untuk itu tetapi kamu melawan serta memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Nah, firman ini jelas dan menegaskan kita bahwa manusia hidup tidak akan bekerja dengan baik dan benar dan jujur, serta membela dan melayani orang-orang yang susah dan lemah, di mana bahwa ia tidak melakukan segala sesuatu kejahatan, maka dosanya akan diampuni dan bertobat sungguh-sungguh terjadi. Dia akan dimakan oleh pedangnya sendiri. Ini pedang kejahatan yang akan diberkati kehidupannya jika dia hidupnya tidak menindas orang lain dan tidak menjadi beban orang lain, dan dia harus bertanggung jawab atas kehidupannya, rumah tangga, pekerjaan. Dalam ayatnya, dalam tema yang kedua yaitu hukuman atas Yerusalem, di mana hukuman atas Yerusalem karena penduduknya tidak lagi melakukan kebaikan, keadilan, serta kebenaran, tetapi mereka melakukan hal yang salah, di mana mereka membunuh, mereka pemimpinnya berontak, serta bersengkongkol dengan pencuri, suka menerima suap, serta tidak memperhatikan anak yatim dan piatu dan janda-janda. Kita pun mendapatkan hukuman apabila kita tidak berbuat baik kepada sesama kita, tetapi kita melakukan kejahatan serta bersengkongkol dengan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang salah dan keji di mata Tuhan. Yesaya 1 ayat 21 dan sampai 23 mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Yang ketiga yaitu Sion sebagai kerajaan damai, di mana hari terakhir akan kemunculannya ia berdiri tegak di rumah Tuhan, di mana banyak bangsa yang akan naik ke gunung Tuhan, yakni rumah Allah, untuk mendapatkan pengajaran serta firman Allah. Ia pun melakukan hakim, dan dia akan menjadi hakim dan wasit di antara bangsa-bangsa. Dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Pada yang tema yang keempat, hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri, di mana dalam tema keempat ini berbahagialah orang-orang yang benar karena akan memakan hasil pekerjaan celaka. Orang fasik malapetaka yang akan menimpa mereka, akan memperlakukan mereka dan perbuatannya mereka sendiri, dimana ini mengenai perbuatan kita, dimana kalau kita menuai baik kita akan mendapatkan baik, jika kita menuai yang buruk berarti kita akan mendapatkan yang buruk. Untuk itu marilah kita menggunakan kehidupan ini untuk berbuat baik kepada Tuhan dan sesama kita. Dalam Yesaya 3 ayat 10 sampai 15. Dan yang terakhir yaitu tema terakhir yaitu Yerusalem disucikan dan dilindungi, di mana Yerusalem disucikan dan dilindungi, di mana orang-orang yang tinggal di Yerusalem disebut kudus, yakni orang-orang yang dicatat untuk memperoleh hidup apabila Tuhan membersihkan kotoran dan menghapus segala dosa yang telah diperbuatkan oleh bangsa ini. Nah, maka Tuhan akan menjadikan seluruh bangsa Gunung Sion menjadikan kemuliaan bagi Tuhan, dan Yerusalem digambarkan Tuhan sebagai kehidupan keluarga yang di persekutuan jemaat atau gereja kita. Nah, di mana anggota keluarga, anggota persekutuan, serta anggota gereja, mereka akan sama-sama sebagai anak Tuhan, dinyatakan sebagai anak Tuhan, harus hidup benar dan baik. Dalam Yesaya 4 ayat 1 sampai 5. Nah, kita akan masuk dalam kesimpulan dari kitab Yesaya. Dalam sebagian natar hukuman kasih Allah terhadap kerajaan Yehuda dan Israel lebih besar kasih Allah daripada hukuman yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel, di mana ini mengajarkan bahwa Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, maka kita harus berbuat baik. Jika kita melawan, kita akan mendapatkan apa yang hukuman yang akan telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kedua bangsa ini mengingatkan kembali tentang kasih Allah dan perjanjian Allah atas bangsa Israel. Baik, demikianlah presentasi saya tentang kitab Yesaya. Saya memohon maaf bila ada kata dan kalimat dalam pembahasan kitab Yesaya ini yang tidak sesuai dengan kitab Yesaya, karena di sini saya juga baru belajar tentang kitab Yesaya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah menyaksikan video ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.